Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang pisau ya. Jadi banyak juga yang bertanya kepada saya, Bang, pisau murah itu bagus nggak buat sembelih? Kita bicara buat sembelihan ya, bukan buat tebas atau buat yang lain. Ini kita bicara buat sembelihan. Oke, karena banyak yang nanya, pisau murah kan sekarang lagi viral ya. Saya tidak, bukan disclaimer dulu ya. Saya jadi bukan saya menjatuhkan pisau-pisau yang murah, bukan ya. Sekarang lagi viral ya pisau-pisau yang dari, ya kita sebut aja dari negara api lah ya, kasar. Negara-negara yang murah-murah meriah gitu. Nah, itu banyak faktor ya. Dibilang murah tapi bagus, sebagian ada juga yang ya murah bagus, tapi ini pengalaman saya ya, apa sih namanya ini dari saya ya. Jadi pengalaman, misalkan pisau murah ya, pisau di harga misalkan 100.000 ke bawah, malah ada yang 40.000 ya. Kalau untuk sembelih ya bisa-bisa aja sih, karena juga ada yang sudah ngetes. Tapi kalau saya sih pribadi, ngetesnya tuh bukan begitu gitu, maksudnya bukan misalkan di ketahanan di tambang atau di slice gitu, bukan. Jadi pisau yang buat sembelih itu, yang sudah saya praktekkan itu, jadi tidak motong 1 dan 2 sapi, jadi intens. Jadi motong sapinya tuh intens gitu, dapat berapa puluh gitu. Nah, itu baru bisa diukur pisau itu bagus atau tidak. Jadi kalau misalkan ada yang baru motong sekali, ajib, ya iya, ya iyalah, kan itu baru diasah ya, itu baru diasah, tajam ya, tajam. Ketika baru sekali set, bagus. Coba yang kedua, coba yang ketiga, coba yang keempat tanpa diasah atau tanpa dihoning. Nah, itu baru ketahuan gitu. Jadi sekarang lagi booming banget ya, ya yang warna-warna kayak gitu ya, yang ada warnanya lah ya, yang dari ya, negara api lah ya gitu ya. Saya bukan menjatuhkan, sekali lagi ya. Tapi karena banyak nanya bagus nggak? Ya bagus, bagus. Tapi nggak bagus banget gitu loh. Ya kalau misalkan buat motong 1 sapi gitu ya, buat kambing 1 ya gitu ya. Maksudnya tuh tanpa harus misalkan dia tuh misalkan maunya dihoning terus ya, berarti itu lembek. Jadi kalau misalkan ada pisau murah yang tadi di bawah 100.000, itu bagus, bisa motong berapa puluh sapi tanpa ngasah. Ya mungkin brand-brand yang berkelas di dunia gitu bangkrut. Jadi ada levelnya mungkin ya. Jadi ada orang yang low budget, terus juga ada seller-seller ya, kasarnya yang murah meriah, yang penting bisa dipakai. Ya itu silahkan. Tapi kalau buat bagus banget ya enggak lah. Ya ada yang bilang ada kualitas, ada harga, ada. Tapi ada bang yang murah bagus. Saya motong 10 sapi tanpa ngasah bagus. Ya silahkan. Itu pendapat masing-masing. Saya kan nggak tahu videonya benar atau enggak. Misalkan dia ngomong begitu benar atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Wah bang, saya motong 20 sapi, ini harga cuma misalkan ya, misalkan harga cuma 50.000 bang, saya motong sapi tanpa asah gitu, 10 sapi atau 20 sapi tanpa asah. Ya sah-sah aja orang ngomong begitu, kan nggak ada buktinya. Coba dia videoin tanpa jeda gitu, entah nggak tahu gimana. Ada juga yang di honing, ini tanpa honing ya. Kalau misalkan mau jajal pisau, itu sekali diasah dia dapat berapa sapi. Kita bicara sapi ya, kita bicara sapi. Jadi berapa sapi dia dapat tanpa dihoning. Jadi ya harga medium lah gitu, sekali asah, dan dia tidak kena honing. Saya bilang bagus, cuman ada nggak yang lebih bagus? Ada. Seperti apa? Seperti baja modern ya, yang dari plat ya. Dari plat itu asal penyepuhannya bagus atau penyepuhan di pabriknya pas, wah itu sangat luar biasa. Yang dicari sama tukang jaga sebetulnya sih nggak banyak, cuman apa? Gampang diasah dan tajamnya maksimal. Ya, itu aja. Jadi gimana? Pisau murah ya bebas-bebas aja kalau dia mau bilang bagus gitu kan. Tapi nggak bisa begitu 1 kali atau 2 kali, enggak. Dia harus intens.
motongnya intens, tanpa jeda, tanpa honing, dia menurun nggak? Dari awalnya diasah tajam awalnya, sampai 10 atau 20 sapi atau 30 sapi itu masih stabil, nah baru itu mantap ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang komen, silahkan komen yang sudah pernah pakai pisau murah tapi yang bagus, 10 sapi, 30 sapi, 50 sapi tanpa ngasah, silahkan komentar di bawah. Berbagi pengalaman sekaligus dengan faktanya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.